Yang ingin mengganti, yang ingin meruntuhkan negara ini dengan mengganti menjadi bentuk negara lain, maka kita sebagai kader Ansor, sebagai kader Banser, sebagai kader Nahdlatul Ulama harus siap berada di garda terdepan, menyerahkan nyawa kita untuk negara yang kita cintai. Tidak hanya kita yang memerdekakan negara ini. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswada, Nusantara. Halo sahabat Ansor Banser Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Smart Multimedia Video Channel yang menyuguhkan tentang video update kegiatan Ansor Banser di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyuguhkan video tentang sejarah berdirinya Gerakan Pemuda Ansor bertepatan dengan hari lahir atau Harlah GP Ansor yang ke-86. Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Barisan Serbaguna sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda, terutama saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan G30S PKI. Peran Ansor sangat menonjol. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathon, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada 1924, para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU PPNU, Pemuda NU PNU, dan Ansarun Nahdlatul Ulama atau ANU. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian, ANU dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANU yang kelak disebut GP Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANU ataupun GP Ansor. Meskipun ANU dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANU dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh.
baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau 24 April 1934, Anu diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU dengan pengurus antara lain Ketua Haji Muhammad Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Ubaid, Sekretaris Haji Ahmad Barawi dan Abdus Salam. Dalam perkembangannya secara diam-diam, khususnya Anu Cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang kelak disebut Banser ataupun Barisan Serbaguna. Dalam Kongres 2 Anu di Malang tahun 1937, di kongres ini BANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Muhammad Syamsul Islam yang juga Ketua Anu Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum BANU Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusdi, tokoh yang namanya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai salah satu jalan di kota Malang. Salah satu keputusan penting Kongres 2 Anu di Malang tersebut adalah didirikannya BANU di tiap cabang Anu. Selain itu, menyempurnakan anggaran rumah tangga Anu, terutama yang menyangkut soal BANU. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang, termasuk Anu. Setelah revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949 usai, tokoh Anu Surabaya Muhammad Husaini Tiwai mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali Anu. Ide ini mendapat sambutan positif dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RIS kala itu. Maka pada tanggal 14 Desember 1949 lahir kesepakatan membangun kembali Anu dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor. Kini lebih populer disingkat GP Ansor. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi masyarakat pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman, dan kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki 433 cabang tingkat kabupaten kota di bawah koordinasi 32 pengurus wilayah tingkat provinsi hingga ke tingkat desa, ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus Banser Barisan Ansor Serbaguna yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat. Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa dengan kemampuan dan kekuatan tersebut, GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik, dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaannya. GP Ansor tetap eksis dalam setiap episode sejarah perjalanan bangsa dan tetap menempati posisi dan peran yang strategis dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional. Sahabat Ansor Banser Indonesia dimanapun berada, saya mengucapkan selamat Harlah GP Ansor yang ke-86. Semoga Gerakan Pemuda Ansor Indonesia sekaligus Barisan Ansor Serbaguna yang ada di Indonesia semakin berjaya. Bagi sahabat yang menyukai video yang kami bagikan, silakan tekan tombol like dan share. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video update dari channel kami. Salam satu komando Ansor Banser Indonesia, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari lahir yang ke-86 untuk Gerakan Pemuda Ansor. Ansor adalah elemen penting bangsa yang lahir sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Mari bersama Ansor kita sama-sama membela agama, bangsa dan negara, dan bersama-sama bergotong royong
melawan wabah corona. Hubul waton minal iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.